Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan hidayah serta rahmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Teman-teman, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Alasannya? Najul sakit. Oh, semoga cepat sembuhnya buat Mas Najul. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke materi, saya mau ajak teman-teman buat main-main dulu ya. Ya, Bu. Nama permainannya tepuk pagi, siang, malam. Saya contohin dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Dan kalau saya bilang malam, tepuknya setengah ya, karena udah malam. Udah dipahami? Sudah. Coba contoh dulu ya. Tepuk pagi. Mohon maaf, saya nggak fokus. Tepuk siang, pagi, siang, pagi, malam. Bagus, teman-teman, kasih aplaus dulu. Jadi teman-teman, materi kita hari ini adalah self awareness. Ada yang tahu mengenai self awareness itu apa? Tidak, Bu. Belum tahu, Bu. Yang lain ada yang mau berpendapat? Apa yang kalian ketahui dari self awareness itu? Kesadaran. Siapa Mbak Lili? Mbak Arifah? Kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri. Baik, jadi self awareness itu adalah tingkat kesiagapan individu yang mampu menyadari kondisi dirinya, baik mengenai kemampuan, perasaan yang dapat dimengerti atau dipahami oleh dirinya sendiri ya. Jadi self awareness itu adalah kemampuan untuk memahami diri. Maunya diri itu gimana sih? Maunya kita itu apa sih? Passionnya itu ke arahnya apa sih? Dan self awareness itu mampu mengendalikan emosi ya. Jadi kita tahu emosi-emosi mana yang harus dikeluarkan atau perlu dialihkan seperti itu ya. Ya, Bu. Dan self awareness itu perlu dilakukan sebelum kita memahami orang lain. Jadi sebelum memahami orang lain, kita harus memahami diri sendiri dulu. Kemudian manfaat self awareness. Jadi pengertian self awareness adalah tingkat kesiagapan individu yang mampu menyadari berbagai kondisi dalam dirinya, baik itu meliputi kemampuan, perasaan, dan mengevaluasi diri yang dapat dimengerti atau dipahami oleh dirinya sendiri. Jadi self awareness itu adalah tingkat kemampuan individu di mana individu tersebut mampu mengenali dirinya. Arahnya aku itu maunya kemana sih? Passionnya aku itu maunya kemana sih gitu. Dan self awareness itu penting dilakukan sebelum kita memahami orang lain ya. Jadi kita memahami diri sendiri dulu. Self awareness itu mempermudah kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita karena kita menyadari apa sih kelebihan dan kekurangan kita, seperti itu ya teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya manfaat self awareness. Self awareness itu banyak banget ya manfaatnya. Salah satunya adalah kesadaran diri merupakan kontrol kehidupan. Jadi kita sebagai makhluk individu itu banyak banget ya peraturan-peraturan dalam kehidupan. Dan self awareness itu berfungsi untuk mengontrol kita agar kita tidak bebas gitu ya melakukan sesuatu. Jadi harus ada kontrol dalam diri. Selanjutnya adalah tetap tenang menghadapi krisis. Dalam kehidupan tidak terlepas dari berbagai kondisi yang senang, bahagia atau permasalahan apapun. Jadi manfaat self awareness itu saat kita menghadapi suatu krisis, kita mampu menanganinya dengan positive thinking ya. Mampu mengolah pikiran-pikiran yang negatif atau positif. Kemudian mindfulness. Mindfulness ini adalah menerima keadaan tanpa berkepeliharaan. Jadi mindfulness menerima sepenuhnya. Kita menerima posisi kita
kita melihat, tanpa kita menilai. Dan mindfulness ini seringkali digunakan untuk terapi-terapi seperti yoga atau meditasi. Karena self-awareness ini menggunakan ketenangan jiwa ya, menggunakan kesadaran diri biar kitanya itu tenang seperti itu. Kemudian adanya nilai rohani dan pengenalan diri. Sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai rasa untuk bersosial, kita mempunyai tanggung jawab untuk bermanfaat bagi orang-orang sekitar, dan juga sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian jenis-jenis self-awareness. Self-awareness dibagi menjadi dua. Yang pertama self-awareness internal dan self-awareness eksternal. Self-awareness internal ini fokusnya kepada diri sendiri. Jadi kita berfokus kepada diri kita sendiri, kita maunya apa, kita fashionnya apa. Dan yang kedua self-awareness eksternal. Self-awareness eksternal ini berkebalikan dari self-awareness internal, karena self-awareness eksternal ini kita mampu memahami perspektif, kita mampu memahami point of view dari orang-orang terdekat kita mengenai pandangan mengenai diri kita, pandangan orang lain mengenai diri kita, seperti itu. Cara meningkatkan self-awareness yang pertama, menerapkan pola pikir yang sehat. Jadi kita selalu berpositif thinking ya teman-teman ya. Ya Bu. Dan selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian. Kita mengambil sisi baik dari setiap kejadian-kejadian, seperti itu. Ya. Yang kedua, mempercayai kemampuan diri sendiri. Kita mampu menyadari kita itu bisa melakukan sesuatu. Kita percaya pada kemampuan diri sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri ini bisa dengan cara self-talk ya, berbicara dengan diri sendiri. Jadi kita mungkin bisa flashback ke belakang mengenai tingkah-tingkah laku apa, perkataan apa yang orang lain tidak suka, seperti itu. Yang kemudian mengendalikan emosi. Meningkatkan self-awareness dengan cara mengendalikan emosi itu kita mampu mengontrol. Kita mampu mengontrol emosi, kita mampu memilah emosi. Kemudian meluangkan waktu untuk merenung ya. Ini masuk dalam mengevaluasi diri. Jadi kita merenungi setiap tingkah laku kita yang mungkin menurut kita itu kurang, menurut kita itu kok ada yang aneh, seperti itu. Dan untuk kedepannya kita mampu memperbaiki sikap-sikap tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja yang materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Ya silakan, Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Feni Maulidia, absen 13. Dan pertanyaannya, Bagaimana individu dapat dikatakan sudah mampu untuk melakukan self awareness? baik, bagus banget ya. Pertanyaan, tepuk tangan dulu dong. Jadi bagaimana individu dapat dikatakan mencapai self awareness ya, seperti itu. Jadi self awareness adalah kesadaran ya, kesadaran individu. Jadi bagaimana individu dapat dikatakan mampu menyadarinya, seperti kita meluangkan waktu, kita bisa meluangkan waktu, kita bisa mengevaluasi diri. Kita balik lagi ke yang cara meningkatkan self awareness tadi. Bagaimana individu dapat dikatakan mampu mencapai self awareness-nya? Kita balik lagi ke cara meningkatkan self awareness. Jadi individu itu bisa dikatakan mempunyai kesadaran diri kalau individu tersebut menyadari dirinya butuh ruang untuk sendiri. Individu tersebut mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Karyawan yang bekerja di perkantoran misalnya, itu kan mempunyai peraturan-peraturan ya. Banyak tuntutan, banyak peraturan-peraturan yang harus dikejar. Dan self awareness itu karyawan tersebut sadar, karyawan tersebut menyadari kalau aku itu butuh ruang, aku itu butuh
waktu buat sendiri, buat mengevaluasi diri, buat meluangkan waktu untuk merenung, seperti itu. Jadi individu tersebut mampu dikatakan mencapai tingkat self awareness-nya kalau dia bisa mengontrol dirinya, dia merasa dirinya butuh untuk ruang sendiri, ya seperti itu ya Mbak Fani. Iya, Bu. Ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Gimana teman-teman, sudah ada gambaran yang mengenai self awareness itu apa? Sudah, Bu. Dan self awareness itu banyak banget ya bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah self awareness kesadaran untuk belajar, untuk menggunakan kesempatan-kesempatan, untuk menggunakan peluang-peluang yang ada. Dan gimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran prestasi belajar ya terutama. Ini saya yakin pasti teman-teman kadang kalau ada pelajaran, kalau ada tugas-tugas itu ngerasa nanti aja lah kayak gitu ya. Jadi setelah ini kita akan pelajari gimana sih meningkatkan kesadaran, terutama kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk meraih prestasi belajar. Dan teman-teman kelompok nanti akan menampilkan drama yang dengan tema meraih prestasi belajar. Silakan teman-teman kelompok untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saatnya jam pertama dimulai. Suara tersebut berasal dari ruang kantor kepala sekolah yang mengisyaratkan bahwa kegiatan atau aktivitas belajar mengajar akan dimulai seperti biasanya. Pak Guru BK masuk ke kantor dengan wajah yang ceria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya murid-muridku semuanya? Alhamdulillah baik dong, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Paiji? Alhamdulillah Pak, saya merasa bersemangat pada pagi hari ini. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Ya sendiri. Bapak sangat semangat dan berisi. Masya Allah Pak. Mbak Putri, kenapa kok merenung? Kenapa kok merenung? Apa ada masalah? Enggak kok Pak. Bapak tahu, ini pasti Mbak Putri memikirkan tentang nilai Mbak Putri kemarin kan, yang menurun itu, iya kan? Enggak kok Pak, mungkin itu karena usaha saya yang kurang maksimal. Dan itu juga akibat dari kelalaian saya. Iya, udah jangan terlalu dipikirkan. Nilai itu hanya penilaian dari orang lain. Yang penting usaha kita sendiri itu yang akan dimanfaatkan di masa depan. Mengerti ya? Mengerti Pak. Mengerti, Pak. Ya, sekarang saya mau tanya kepada anak-anak ini sekalian ini. Gimana nilai rapot kalian? Ayo, memuaskan atau enggak? Memuaskan apanya Pak? Kami masih biasa-biasa saja seperti biasa. Kami yang biasanya mendapatkan peringkat kelas ya cuma orang-orang itu aja Pak. Dan kami tak sanggup bersaing dengan mereka. Kan ada anak cewek yang selalu jadi bintang kelas. Iyalah, kan anak cewek lebih rajin dan pintar, gak kayak anak cowok, ya kan, Pak? Iya, benar sekali Mbak Ilham. Jangan seperti itu ya Mas Paiji ya. Jadi sebagai anak laki-laki itu harus memiliki intelektual seperti itu ya, yang lebih gitu. Jangan kalah sama anak cewek. Itu Mas Paiji. Betul itu, bisa gak kalian? Guru-guru lebih sayang Pak sama anak cewek, iya kan? Karena dilihat anak cewek itu lebih rajin, padahal kan kami juga bisa Pak kalau kami berusaha. Nah, itu kalian tahu. Coba kalian berusaha jadi lebih disiplin lagi. Soal kepintaran nanti bisa belajar, ya. Ya, benar yang dikatakan Pak Putri. Yang pertama, itu yang dilihat guru-guru adalah akhlak kalian. Seperti itu, ya. Jadi karakter, etika, adab itu yang pertama dilihat. Kalau ilmu itu bisa diasah, dicari lagi, seperti itu. Iya, kalau yang itu saya setuju Pak. Tapi untuk berubah sikap yang udah sebandel saya ini itu susah Pak. Untuk pergi ke sekolah saja saya selalu tidak tepat waktu Pak. Dan itu mengindikasikan saya orang yang bandel Pak. Nah, itu yang saya suka dari Mas Paiji itu. Jadi Mas Paiji sudah sadar bahwa Mas Paiji itu bandel. Tetapi yang sayangnya Mas Paiji belum bisa merubah sikap itu. Seperti itu ya Mas Paiji? Pak. Kadang-kadang kami bosan di dalam kelas dengan metode belajar yang itu saja. Apalagi kalau udah jam siang. Itu saya ngantuk banget Pak. Iya, memang semua guru itu memiliki cara belajar atau mengajar masing-masing.
Nah, yang paling penting di sini semuanya harus tetap semangat seperti itu ya. Nah, saya tanya di sini, kalian ingin prestasi nggak? Ingin dong, Pak. Nah, kalau ingin ya minimal lah peringkat 10 besar dari 26 anak yang ada di kelas ini. Sanggup nggak? Sanggup dong, Pak. Nggak ada yang nggak mungkin, karena semua orang bisa berusaha dan semua orang juga bisa menurun prestasinya. Kalau dia malas, aku aja nyesel kemarin. Nah, memang begitu. Mempertahankan itu lebih sulit daripada mencari. Kita bisa mencari itu dengan mudah. Kalau misal kita sudah dapatkan, ya sudah, jangan disia-siakan. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak sarankan kalian harus tetap menjaga etika, harus tetap menjaga karakter baik kalian. Seperti itu. Sehingga dengan menjaga itu, kalian dapat meraih prestasi. Demikian anak ya. Ya, Pak. Baik Pak, saya akan berusaha lebih keras lagi untuk bisa lebih baik dan bisa meningkatkan prestasi belajar saya, serta mempertahankan apa yang saya punya. Iya, bagus sekali itu, Mbak Putri. Saya jadi ingat ada pepatah Islam ini mengatakan seperti ini. Koreksi ya kalau salah ya. Ada manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, jadi ingat itu. Ya, Pak, saya percaya sekali dengan kalimat itu. Saya juga mau berusaha menjadi lebih baik dan meningkatkan prestasi belajar. bagus. Yuk belajar bersama-sama dan lebih giat biar kita mendapatkan nilai yang lebih baik ya, guys. Kalian udah mau bersaing secara sehat? Mau dong. Kami belajar bersama dan optimis bersama dan juga bersaing secara sehat. Kan kita semua punya peluang dalam berprestasi. Iya, bagus sekali itu. Bapak sangat senang dengan kalian. Luar biasa. Yang saya senang itu dari kalian. Kalian sudah mau berusaha, sudah memiliki kesadaran diri untuk merubah sikap kalian seperti itu. Yang paling penting kalau misal kalian mendapatkan hasil yang terbaik, jangan sombong. Itu ya. Kalau misal mendapatkan hasil yang terburuk, jangan putus asa. Seperti itu. Tetap ikhtiar, tawakal, dan tetap berdoa tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih atas motivasinya ya, Pak. Ya, sama-sama. Kami senang sekali, Pak. Ya, terima kasih ya Mas Waiji. Ya, terima kasih Bapak. Baik, karena pelajarannya sudah selesai, Bapak cuma bisa menyarankan itu saja. Ya, Pak. Ya, Terima Pak, kasih. pergi dulu ya. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Salam, Pak. Ini kelas terima nanti tuh di pemimpinannya juga di Baik, kasih aplaus dulu dong buat teman-teman. Bagus banget ya teman-teman tadi yang sudah memerankan para lakon-lakonnya ya. Jadi setelah kalian mencermati tadi, setelah kalian mencoba mengidentifikasikan tadi, ada yang mau berpendapat sebab-sebab self awareness itu apa aja? Silakan, ada yang mau berpendapat? Jadi mungkin dari tadi itu cara untuk mencari sebab-sebab meraih prestasi. Bagus. Yang lain? Ada yang lain? Gak ada, Bu. Ya benar banget ya apa yang dikatakan Mas siapa? Sama Maisi tadi. Jadi kesadaran meraih prestasi belajar ini berguna untuk membuka pikiran kita betapa pentingnya suatu usaha yang dilakukan secara sadar, mengetahui, memahami sejauh mana sih kita menyadari kemampuan diri ya, terutama dalam prestasi belajar, dalam mempergunakan peluang-peluang tersebut. Nah, selanjutnya adakah rencana yang akan kalian lakukan untuk ke depan untuk lebih meningkatkan kesadaran diri terutama dalam prestasi belajar nih? Ada yang sudah menemukan rencana? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Alvin. Ya, silakan Mas. Ya, jadi rencana saya itu saya harus terus memanajemen waktu saya dengan terus belajar Bu. Seperti itu, nggak main game terus. Ya, jadi kayak ikhtiar dan terus tawakal seperti itu. Baik, bagus banget ya jawabannya. Baik, setelah apa yang kita cermati tadi, setelah apa yang kita identifikasikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan
bahwa self awareness itu adalah kemampuan diri, kemampuan individu untuk mampu memahami dirinya sendiri, untuk mampu mengontrol apa sih maunya kita gitu, apa sih passionnya kita, seperti itu ya teman-teman ya. Ya Bu. Sebelum saya tutup, saya mau ajak teman-teman buat lebih mencintai diri sendiri ya. Ya, Saya Bu. contohin dulu. Gini, mind, soul, body. Mind itu adalah pikiran, pikiran intuitif, pikiran segala pikiran. Kalau soul itu adalah hati ya, hati nurani. Kemudian body itu tubuh atau fisik kita. Jadi bisa bareng-bareng teman-teman, bisa Bu, bareng ya. Mind, soul, body. Sekali lagi. Mind, soul, body. Waktu kita peluk diri sendiri, ucapkan saya berharga dan saya sempurna. Saya berharga dan saya sempurna. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya, semoga bermanfaat. Sampai Amin. jumpa, bertemu di lain waktu ya. Ya. Assalamualaikum.